Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Administrasi Jaringan dan Konfigurasi ya. Dengan saya sebagai dosen, nama saya Estian Dwi Priyoko. Saya akan bersama kalian selama 16 ya. Sekarang sebenarnya sudah pertemuan ketiga, tapi karena ada masalah tertentu kita sering ketinggalan, apalagi sekarang adalah semester genap ya. Saya akan berusaha untuk keep up ya dengan em, kuliah eh, meskipun itu unsinkronus dan lewat video ya. Saya akan berusaha sebanyak mungkin kuliah dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengerjakan tugas karena ini memang kuliah, istilahnya namanya kuliah berpraktik ya, banyak prakteknya, dan ini adalah bagian dari eh, manajemen jaringan dan keamanan, manajemen keamanan jaringan dan jaringan juga gitu. Tentu saja ini ada sebenarnya adalah kuliah yang bersinggungan dengan hardware atau bersinggungan dengan program studi elektro ya, karena lebih lebih banyak hardware-nya. Namun eh, memang banyak digunakan juga dalam informatika. Karena dalam informatika juga kita banyak menggunakan eh, jaringan ini ya. Dan ketika kita mengkonfigurasi jaringan tanpa sadar itu juga menggunakan algoritma ya. Tidak hanya ceklak ceklik jadi ya. Namun kalau misalnya kalian pakai Cisco atau pakai Mikrotik ya, kalau pakai router ya, kalian mengkonfigurasi Mikrotik atau Cisco ya, sebenarnya ada cara lain selain menekan-nekan tombol. Ada satu cara lain adalah melalui command line interface atau CLI, dan urutan perintah-perintah tersebut ya itu kita sangat mengenal sekali dalam informatika, kita sebut sebagai algoritma. Jadi itu memang bagian dari pemrograman juga, karena tidak sepenuhnya eh, kuliah administrasi jaringan ini adalah eh, kuliah tentang hardware. Nanti ke di satu waktu kalian dituntut untuk membuat misalnya untuk cloud computing atau membuat application protocol interface atau API, kalian juga harus mengkonfigurasi server tanpa sadar, dan tanpa sadar kalian tetap membutuhkan itu. Meskipun kalian lebih banyak memprogram, ternyata nanti eh, dituntut, istilahnya ya namanya ya, dalam tanda kutip full stack. Ya mau nggak mau kalian harus menguasai konfigurasi server sebelum kalian melangkah ke cloud computing dan application protocol interface. Kalau di application protocol interface masih ada di kuliah service oriented architecture. Sebenarnya harusnya lebih luas daripada SOA ya, karena udah lebih daripada itu. Microservices itu harus ditempel di mana? Harus ditempel di cloud, harus ditempel di hosting ternyata, dan hosting tersebut harus kalian konfigurasi juga. Nah itu. Jadi mau nggak mau kalian tetap belajar tentang eh, administrasi dan manajemen server dan jaringan. Itu tanpa tanpa apa tanpa terasa harus dikerjakan. Apalagi kalau kalian mengambil major di keamanan jaringan. Mana mungkin kalian mengamankan jaringan kalau tidak bisa mengkonfigurasi jaringan. Tuh, jadi tentang administrasi jaringan ini masih dibutuhkan ya, di keamanan jaringan, di manajemen jaringan sendiri, atau di manajemen data masih digunakan. Karena sekarang trennya lagi big data, dan big data tidak semua muat dalam personal komputer. Mungkin suatu kali waktu terpaksa kalian harus simpan di cloud computing kalau saking besarnya, dan kalian menitipkan di server, di hosting orang lain karena membutuhkan prosesor dan RAM yang sangat besar ya untuk melakukan processing data.
terutama artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, itu pembukaan dari saya. Kita akan berusaha untuk merangkum 3 pertemuan ya sekaligus. Izinkan saya buat share screen. Ini adalah administrasi jaringan. Baik, eh, pertama konsep dasarnya adalah seperti ini. Jadi eh, ini sudah kalian pernah pelajari dulu ya ketika kalian belajar jaringan komputer di awal bahwa ada beberapa jenis jaringan LAN, MAN, WAN, dan PAN, Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Personal Area Network gitu. Jadi eh, dari LAN ke WAN itu dari jaringan kelompok kecil ke kelompok besar yang berbeda gedung ke WAN itu. Sedangkan PAN itu ya jaringan kecil eh, lebih pribadi ya sekitar-sekitar eh, sekeliling orang saja gitu. Misalnya kita berbagi dengan Bluetooth atau berbagi dengan misalnya eh, ad hoc WiFi, tapi hanya sekeliling kita itu namanya PAN. Itu saya baru tahu ada istilah itu sekarang gitu. Jadi nggak tidak terhubung sama orang lain. Misalnya kalian ada di mobil, kalian menyalakan eh, apa namanya menyalakan musik lewat HP ke agar bisa diterima oleh sound system mobil menggunakan Bluetooth. Nah, itu seperti itu contohnya PAN itu. Itu tidak terbatas kepada audio juga, ternyata video juga bisa seperti itu. Gitu. Dan itu eh, satu lagi ya, itu juga digunakan untuk IoT ternyata. Ini juga kita gunakan administrasi jaringan juga termasuk digunakan dalam Internet of Things. Jadi keuntungan jaringan komputer adalah berbagi sumber daya ya, misalnya printer, file storage dan koneksi internet terutama. Kemudian komunikasi lebih cepat ya, lebih instan gitu. Hanya tergantung kepada medianya, apakah medianya media kabel atau medianya media apa namanya nirkabel. Dan belum tentu nirkabel lebih cepat. Ya, nanti saya akan membahas beberapa masalah kenapa nirkabel belum tentu lebih cepat, ya, terutama di Indonesia ya. Saking banyaknya device dan saking banyaknya data yang mengalir, itu nanti ternyata bisa saling cancel, bisa saling menghalangi. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan dari administrasi jaringan yaitu meningkatkan efisiensi dan kolaborasi ya. Tapi tetap tetap aja nanti kita akan belajar tentang quality of service di mana kualitas efisiensi dan kolaborasi ini bisa terukur secara kuantitatif. Baik. Kemudian nantinya administrator jaringan ini jadi apa sih? Jadi administrator jaringan itu seharusnya bisa satu konfigurasi jaringan. Dia mengatur perangkat jaringan seperti router, switch kepada setiap personal komputer atau laptop atau printer atau NAS atau eh, ada STB. STB bisa digunakan. Itu STB juga itu sebenarnya komputer kecil ya. STB ya. STB yang biasa, STB yang Android ya, bukan STB yang DVB 2. STB yang Android itu bisa dipakai, kemudian kita punya Raspberry Pi dan lain-lain ya, single prosesor kecil yang komputer, dan itu komputer, termasuk jam, sekarang jam, HP kalian itu komputer. Bahkan sekarang kulkas sama AC juga ada Androidnya. Ya, berarti kalau setiap yang ada sistem operasinya berarti ya itu komputer gitu. Itu. Nah, berarti kita harus menanam sistem operasi juga gitu di situ. Nah, itu konfigurator jaringan itu seperti itu. Kemudian kita harus manage keamanannya. Jadi kita mengamankan jaringan dari ancaman. Misalnya dari malware, perantasan dan lain-lain gitu. Kalau malware itu jelas-jelas kecerobohan ya, kecerobohan kecerobohan user lebih banyak di sistem operasi Windows. Itu kejadiannya. Dan iya, betul 99% gitu.
di operasi Windows. 1% ya karena eh, dia pakai macOS atau Linux tapi sangat polos dan awam sekali ya sampai itu bisa bisa masuk gitu ya. Sekali lagi ini masuknya dari lebih banyak dari user daripada orang lain. Jarang sekali ada hacker yang benar-benar jago bisa masuk tanpa ada eh, apa namanya campur tangan dia masuk ke dalam hardware-nya gitu. Ada beberapa film juga eh, menerangkan tentang itu. Bisa kalian lihat film-film hacker lebih banyak mereka menanamkan sesuatu di tempat yang mereka tuju agar keamanannya dibobol. Ini biasanya ada di kuliahnya Pak Ali ya di keamanan komputer di hack. Kalau kalian mengambil komputer hacking. Kemudian pemantauan kinerja. Nanti kalau kita belajar tentang quality of service, jadi service kualitas, service layanan daripada jaringan kita seperti apa. Kemudian eh, troubleshooting. Kalau ada masalah dalam komputer dan jaringannya, nah, berarti kita yang turun tangan gitu. Kalau misalnya dalam satu enterprise atau dalam satu kantor perusahaan gitu, kemudian internetnya baik-baik saja, nggak ada masalah dalam jaringan, internetnya kencang-kencang aja, bebas-bebas aja, bisa YouTubean, bisa media sosial, berarti administrator jaringannya jagoan, bukan nggak kerja itu. Kita malah nggak kelihatan kerja gitu. Biasanya kalau kalau dilihat kita lagi ngapain? Malah main media sosial, malah main game gitu. Sebenarnya eh, dalam bermain seperti itu kita lagi memantau bandwidth. Itu yang orang nggak tahu. Sebenarnya itu troubleshooting. Kemudian mengelola akses pengguna ya. Ya, mungkin sekarang ada beberapa kantor tidak bisa menggunakan sosial media di jam kerja. Nah, itu kita bisa atur tuh ACL-nya ya, akses eh, akses code limiter. Limiternya kita kita atur sedemikian. Itu tugas administrator jaringan. Jadi keterampilan yang dibutuhkan adalah paham perangkat keras jaringan itu kerjanya seperti apa. Kemudian pengetahuan tentang sistem operasi. Jadi ya kalian kan anak informatika, kalian tidak cuma pakai sistem operasi Windows saja gitu. Apalagi sistem operasi Windows-nya bajakan. Wah, itu malu banget gitu ya. Kemudian ada beberapa kalian terpaksa belajar macOS karena kalian dikasih eh, ini apa? Laptop macOS gitu, laptop Apple gitu. Kalian baru mau belajar ketika dapat eh, hardware bagus gitu. Ah, itu juga kurang lah ya. Seharusnya anak informatika bisa semua sistem operasi ya. Apalagi Linux. Linux itu hampir semua server pakai Linux ya. 98% di dunia. Yang pakai Windows ada, pakai sistem operasi Windows untuk servernya ada, tapi biasanya limited hanya khusus untuk jaringan sendiri. Kelemahannya, kelemahan sistem operasi Windows kalau misalnya dipakai server adalah rentan. Ya, meskipun kalian kasih firewall yang paling kuat pun tetap rentan karena kita tidak tahu secara persis file apa yang lewat dan dibuka di atas sistem operasi tersebut oleh siapa. Nah, itu kebanyakan salahnya di user. Sekarang ya, kebanyakan salahnya di user. Itu. Yang terakhir adalah kemampuan menggunakan perangkat lunak manajemen jaringan. Nanti nanti akan saya perkenalkan namanya Wireshark, Shark, Nagios. Kalau ada di keamanan komputer kalian bisa pakai Kali Linux. Di situ ada setnya, set untuk manajemen jaringannya dan lain-lain. Oke ya. Kemudian topologi jaringan ini sudah kalian pelajari. Ini saya berusaha ngebut aja kalian yang paling banyak digunakan sekarang adalah topologi star. Topologi star. Sekarang digunakan topologi star kalau kita pakai router dan hub, router dan switch kita pakai topologi star. Kemudian yang digunakan lagi adalah topologi ring untuk eh, fiber optik. Fiber optik dia pakai ring sekarang. Kemudian ada dan paling banyak adalah hybrid. Kalau untuk MAN biasanya udah pakai
termasuk mesh juga itu dipakai seperti itu. Dan ketika kita pakai router yang banyak, switch yang banyak, itu kita harus manage dan kita harus atur eh, koneksi yang mana yang harus dilalui. Nah, itu juga menggunakan eh, data yang banyak dan bisa nanti kalian bisa mempraktekkan artificial intelligence di atasnya. Itu juga seperti itu ya. Ini juga kalian sudah pernah belajar eh, di jaringan komputer ya. Model OSI dan TCP/IP dan banyak sekali yang lupa sampai bingung. Ini harus mengamankan apa, bagaimana cara mengamankannya. Nah, padahal kalau misalnya memahami ini aja ya, misalnya kita punya misalnya antrian untuk membuat KRS, kita punya hampir 6.000 mahasiswa ngantri KRS bareng dan kadang-kadang eh, apa namanya suka hang di tengah. Nah, itu ternyata seharusnya kita harus bisa em, memanage session yang nomor 5 itu. Itu adalah tugas administrasi jaringan. Nah, ini yang sering lupa. Kalian banyak jadi software engineering kebanyakan ngerjain preset dan application layer saja. Kalian lupa dengan kemudian kalian cuma tahu physical dan data link. Kalian lupa 3, 4, 5 network, transfer, dan session. Padahal itu paling rentan sekali diserang dan paling rentan sekali kalau kebanyakan user. Nah, itu selalu seperti itu. Kalau di TCP/IP banyak yang lupa di internet internet dan transport. Mereka taunya internet hanya koneksi saja, padahal bisa di manage sebenarnya berapa user yang eh, bisa bisa menggunakan aplikasi. Kemudian kita antrikan, misalnya maksimum user mengerjakan barang-barang aplikasi tersebut maksimum 10 lah. Yang user ke-11 suruh nunggu, bisa disuruh seperti itu. Nah, itu seharusnya bisa seperti itu, jadi nggak perlu hang-hang lagi. Itu jadi kesimpulan ya seperti ini. Ya, ini adalah diskusinya ya, kalau misalnya ada diskusi. Berikutnya, sebelum routing, ini pertemuan ketiga, saya lupa. Ini dulu, ini ulang jaringan komputer. Silahkan dipelajari sendiri. Ini mengulang semua OSI dari 7 apa layer OSI ini, eh, file apa saja, bentuk file apa saja yang lewat dari application, kemudian presentation apa aja gitu. Ini multimedia di sini lebih banyak presentation. Session apa aja yang lewat di session gitu. Kemudian di transport apa aja. Nanti kalian belajar TCP dan UDP dan SPX. Kemudian network, IP, IPX, ARP, RARP, ICPM, RIP, OSFT, BGP. Dan itu adalah routing, masalah routing di network. Kalau data link, SLIP, PPP, MTU adalah istilah-istilah yang digunakan dalam modem. Jadi dari internet host ke misalnya ke kita gitu lewat modem, itu yang diterjemahkan slip PPP MTU menjadi network, menjadi IP, kemudian physical gitu dari 10 10 base T 100 base TX, HSX, V 35, X21. Nah, itu istilah-istilah hardware, itu bagian anak elektro. Jadi anak elektro itu lebih banyak ke OSI layer 1 dan 2 dan kadang-kadang ketiga gitu. Kalau kita biasanya ada 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah informatika biasanya. Tapi kita harus tahu dari kesatunya juga. Tapi tidak membahas full tentang hardware. Kita lebih banyak ke software dan konfigurasinya. Karena sekali lagi konfigurasi itu adalah algoritma gitu. Kemudian ada namanya di hardware itu media access control, MAC number gitu. Kita bisa ngeblok orang pakai MAC MAC number dari eh,
apa namanya, Ethernet device-nya, meskipun dia pakai wireless juga, wireless pun pakai MAC, pakai media access control, kita bisa blok pakai MAC-nya, MAC tertentu kita blok, itu bisa. Nah, itu eh, salah satu rahasianya di situ. Dan orang yang kita blok kebingungan kenapa seperti itu, terpaksa menginstal hardware baru. Ya. Tuh banyak sekali ya, apa namanya, hacker-hacker kenapa pakai eh, WiFi eksternal, karena Mac-nya di ini apa, kita jam, kita blok gitu, atau pakai ya itu apa namanya, apa namanya, eh, internet eksternal juga seperti itu. MAC address-nya kita blok, jadi dia nggak bisa masuk sama sekali. Nah itu cerita dari pengalaman ya, ada pengalaman dari keamanan jaringan seperti itu. Media transmisi, kabel, nirkabel, VSAT, satelit. Nah ini satelit lebih banyak di militer, atau misalnya kita kerja di rig atau lepas pantai kita pakai VSAT seperti itu. Kemudian pengkabelan, ini sudah kalian pelajari, konektor, pasang kartu jaringan, RJ, media WiFi sekarang banyak, dan hati-hati sekali kalau media WiFi terlalu dekat, ya misalnya 100 meter kita letakkan jadi 90 meter, 10 10 eh, 1 meter itu nanti akan jadi blank spot. 1 meter konjugasinya itu akan jadi blank spot. Hati-hati jangan itu. Wireless LAN, ya itu sama WiFi. Kemudian WiFi ad hoc itu seperti apa? Media satelit silahkan dipelajari sendiri. Ini hanya mengulang. Nah, nanti ada istilahnya repeater. Jadi repeater itu, kalau zaman dulu ada istilahnya hub dan repeater. Sekarang namanya adalah switch, smart switch. Ya, kenapa smart switch? Karena dia tidak akan terjadi data collision, tidak akan tabrakan data, dan jaringan tidak akan hang karena dia udah smart. Dan itu bisa digunakan sebagai repeater atau sebagai hub juga gitu. Itu smart switch sekarang. Kemudian eh, ada istilahnya bridge. Bridge dan switch itu adalah perangkat komunikasi data, komunikasi secara prinsip di lapisan kedua ya, di network. Ciri khusus itu adalah menggunakan protokol yang sama. Manfaat bridge itu meningkatkan kinerja jaringan karena dapat mengatur traffic jaringan dalam segmen kecil dibandingkan dengan router. Bridge itu punya kecepatan yang tinggi. Nanti ada bridge dan ada switch. Nah, itu bridge. Bridge itu dari Ethernet ke bridge ke lokal internet. Itu zaman dulu ada bridge, semua sekarang dikerjakan oleh switch ini ya, sama smart switch. Bridge ini. Kemudian ya dalam LAN ya biasanya pakai topologi star. Kemudian ada router. Router itu istilahnya seperti adaptor. Jadi ketika dia menerima IP dari luar, kita terjemahkan, kita teruskan datanya tapi menggunakan IP yang baru, IP lokal. Itu tugasnya router. Gitu, menggunakan alamat network yang berbeda dengan pada semua port. Kemudian kita bisa nutup port di router ini sebagai keamanan. Kita filter lalu lintas networknya berdasarkan informasinya. Kita bikin tabel alamat layernya seperti apa, itu lewat router. Kalau di switch itu hanya meneruskan saja, menyebarkan, meneruskan, tapi dia mengamankan kalau ada data yang bakal tabrakan, itu aja di switch itu. Tapi kalau di router itu benar-benar kita manage, dan itu kita kenal ada yang namanya Cisco dan ada yang namanya Mikrotik. Nah, nanti kita akan belajar mengkonfigurasi secara CLI menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, itu hampir mirip bahasanya dengan Mikrotik, cuman beda sedikit. Dan kalau Mikrotik itu jelas mereka jujur, mereka pakai Linux ya. Kalau di ininya apa namanya? Kalau di Cisco sudah pakai alias yang banyak, tapi itu kita bisa terjemahkan. Bahasa-bahasanya juga sangat mirip.
Itu. Kemudian komputer, modem, sistem operasi. Nah, nanti kita akan belajar untuk mengkonfigurasi server. Servernya saya pakai Debian aja lah ya, Debian. Dan sekarang kemudian kita akan belajar pakai eh, virtual environment ya. Kita pakai VirtualBox ya. Saya akan kita pakai VirtualBox. Yang belum kesampaian adalah pakai JNS3. Saya tidak tahu komputer kalian apa kuat pakai atau tidak pakai JNS3. Itu bisa lebih dari 2 server atau lebih dari 5 komputer dengan sistem operasi berbeda-beda di situ ya. Kita bisa hubungkan pakai routernya bisa pakai komputer atau routernya pakai eh, device seperti Mikrotik atau Cisco. Sebenarnya zaman dulu pakai untuk router kita bisa pakai komputer sebenarnya dengan Linux gitu. Hanya kita sering trouble karena belum tentu kita punya eh, apa namanya Ethernet device gitu. Jadi kabel kabel penghubung Ethernetnya yang portnya banyak seperti portnya Cisco atau portnya Cisco yang jelas sedikit portnya Mikrotik gitu. Saya dulu sempat punya yang portnya ada 8 ya. Portnya 8 seperti itu bisa dipakai sebagai router atau bisa dipakai sebagai switch. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Tuh, kemudian ada protokol-protokol pendukungnya. Silahkan ini di sini eh, pengujiannya ping. Kalau misalnya kedua komputer saling berhubungan, kita uji pakai ping. Nanti kita akan belajar ping tersebut di packet tracer ya. Saya nggak tahu itu di pertemuan 2 apa pertemuan 3 pengujian tersebut. Nah, kayaknya pertemuan 2 ya. Kalau misalnya sudah mengerjakan tugas, saya ucapkan terima kasih untuk itu ya. Ini silahkan pelajari. Ini makanya saya ngebut routing sekarang. Nah, ini adalah kita ini. Nah, tadi kita udah belajar tentang bridge ya. Bridge itu berarti eh, eh, kita meneruskan. Kalau kita dalam bridge dalam virtual box ya, itu berarti kita meneruskan IP yang sama dengan komputer kita ke virtual environment. Nah, kalau kita pakai NAT berarti kita pakai IP yang berbeda. Komputer kita pakai IP 1 misalnya ya, kepala satu apa ekornya satu, virtual box kita bisa pakai ekor kepalanya 2. Jadi kita seolah-olah punya 2 komputer. Itu namanya Network Address Translation, NAT ya. Kemudian nanti kita belajar routing static, routing dynamic, routing information protocol dan lain-lain. Kalau misalnya waktunya habis, silahkan pelajari ini semua, kemudian kerjakan tugasnya ya. Nah, apa itu routing? Routing itu adalah penentuan rute tercepat dari host tujuan yang berbeda jaringan. Jadi misalnya kita punya root dan punya kabel, misalnya bisa berbeda-beda, kita bisa membuat satu jaringan atau membuat mesh dari seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat jalur-jalur alternatif agar kalian bisa misalnya kalau terjadi kemacetan kita bisa punya jalur lain untuk menuju tujuan ya. Seperti itu. Ada routing statik dan ada routing dinamik ya. Routing statik itu kita memasukkan tabel routing secara manual dan jaringannya itu stabil gitu. Kalau jaringannya satu down, seluruh jaringan down semua itu. Itu jeleknya di situ. Itu dan terjadi kita biasanya routing statik itu di jaringan kecil. Kalau dynamic itu kita pakai routing protokol yang ada di router kita. Dan ini adalah kesempatan di routing dynamic ini menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan ini tabel routingnya secara otomatis terbentuk dan terupdate otomatis. Biasanya digunakan di jaringan yang besar, ya. Dan dapat digunakan di jaringan yang tidak stabil gitu. Dia bisa bekerja sangat keras. Contohnya ya misalnya kita punya 4 router, kita hubungin eh, segi 4 seperti ini juga. Nah, dia bisa bikin rute tertentu, rute alternatif bila ada kemacetan. Seperti itu. Rute protokol itu
ada macam-macam, jadi bertujuan mencari rute tersingkat terbagi dari dua ya. Ini namanya eh, RIP, Routing Information Protocol dan Open Shortest Path First. Jadi eh, kita melalui jalur yang paling pendek yang terbuka. Pertama kita cari jalur paling pendek. Ya. Kalau dalam lalu lintas kita juga mungkin udah biasa. Belum tentu kita lewat jalur paling pendek itu lancar. Bisa aja macet. Nah, yang kedua kita bisa pakai exterior routing protocol ya, EGP ya, exterior gateway protocol atau broad apa namanya? Border Gateway Protocol BGP ya, di eksterior. Jadi di interior bisa seperti pakai open path first, shortest path first karena di interior itu belum nggak jarang sekali terjadi kemacetan. Kemacetan itu terjadi di luar, di eksterior seperti ini. Jadi interior itu yang di dalam awan, eksterior itu yang di luar awan. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada algoritma tertentu. Yang pertama menggunakan distance vector, menggunakan eh, vektor jarak seperti RIP. Kalau kalau di apa namanya di internal ya, internal routing interior maksud saya di interior. Yang kedua adalah menggunakan link state, keadaan di linknya, linknya macet nggak? Macet nggak di situ nggak? Oh, kalau gitu kita lewat sana. Kalau nggak, macet, kita pilih yang lain. Itu namanya OSPF ya. Kemudian variabel terpenting dalam routing network ID itu harus terdaftar, subnet mask yang dituju harus ada, gunanya buat apa? Untuk membatasi jumlah komputer, membatasi jumlah klien yang dilayani. Jadi nggak sembarangan jumlah klien yang bisa dilayani, sembarangan kita layani ya. Belum tentu routernya muat atau koneksinya cukup untuk melayani semua komputer itu belum tentu. Makanya subnet mask ini di dicantumkan di situ untuk membatasi jumlah komputer untuk menjaga kualitas dari broadband yang kita punya gitu. Kemudian gateway, tentu saja gateway apa saja yang dipakai, gateway internet kah, gateway file atau gateway printer kah, itu harus ada di situ dalam routing. Ini ada routing static ya. Silahkan dipelajari. Ada routing statiknya seperti ini. Aduh, ini ada yang hilang ya. Kemudian ada routing dynamic. Silahkan dipelajari sendiri. Mohon maaf, ini waktunya kurang sekali untuk ini. Kemudian yang terakhir ada network address translation. Jadi kita mentranslasi misalnya eh, dari luar luar router IP-nya berapa, kemudian masuk ke dalam router ke internet lingkungan kita menggunakan IP lokal. Itu istilahnya namanya network address translation. Seperti itu. Tapi orang luar akan mengenal salah satu komputer kita di situ adalah menggunakan IP dari lokasi si routernya, bukan IP si komputernya. Ya, kecuali kalau misalnya kita buka apa namanya alamat komputer klien di jaringan kita gitu. Nah, itu ada konfigurasi tertentu untuk melakukan itu. Jadi dari luar bisa bisa mengirim ke kita, dan dari dalam keluar kita bisa mengirimkan data kita juga gitu. Meskipun eh, orang luar mengenalnya kita satu RT lah istilahnya gitu. Bukan bukan alamat kita beneran, tapi RT kita yang mereka kenal. Contohnya seperti itu. Itu network address translation seperti itu. Silahkan routing dynamic dan routing static ini dipelajari dan kerjakan tugas pertemuan tiganya. Saya mohon maaf ini terpaksa ngebut ya. Apalagi untuk eh, yang pertemuan dua. Dan pertemuan dua sebenarnya mengulang. Mungkin ada pertanyaan untuk kuliah kali ini, silakan Pak Faisal. Cukup paling Pak segitu soalnya kan ini masih awalan gitu Pak.
Iya, apakah Pak Faisal sekarang ada di kampus atau di luar? Ini teh? Di rumah sih Pak, bentar lagi mau menuju kampus sih Pak. Soalnya Oh, ada yang offline juga. oh offline juga. Oh gitu. Misalnya kalau ketemu sama yang lain, tolong diberitahukan agar masuk e-learning ya. Oh baik Pak. Ya, saya ucap, Emang ada banyak Pak mahasiswanya atau gimana Pak? saya belum tahu, saya baru tahu Pak Faisal doang ini. Belum tahu Oh yang iya, lain. Gitu. Moga iya Pak. ada yang lain. Seharusnya ada yang lain karena ini wajib gitu. Iya Pak, baik Pak. Ya, Siap tolong Pak. diberitahukan ya kalau misalnya ke kampus nanti gitu. Baik Baik, Pak, baik Pak. silahkan ini saya ucapkan terima kasih sudah dikerjakan tugas-tugasnya. Silahkan buat tugas yang ketiga. Nanti kita Baik ketemu Pak. lagi minggu depan. eh, Jaga kesehatan masing-masing karena sekarang musim hujan dan musim badai ya. Jadi jaga Iya kesehatan Pak. dan keselamatan masing-masing agar kita bisa ketemu lagi sampai di ujian akhir semester nanti. Iya Baik, Pak. Baik. saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan kuliah kali ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Eh, Mungkin sebagai tips dari saya, kalau bisa kerjakan tugas ketika setelah kuliah, langsung kerjakan tugas ya, agar tidak ada PR yang dibawa ke rumah. Jadi kalau di Iya, rumah baik udah, Pak, baik udah Pak. nyantai aja. Itu, itu Iya tips Pak. Ya. tips sukses kuliah itu cuman itu aja. Ya, Iya Pak. sebenarnya itu dan kerjakan tugasnya. Baik, saya cukupkan sampai sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan, jaga keselamatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Pak. Yuk.